Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang kemiskinan di Indonesia. Kami dari kelompok 8, anggotanya saya sendiri Denisa Putri Fadila, Adian, dan ada Kedung. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kemiskinan. Pengertian kemiskinan menurut UNDP mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, serta tidak ada keterwakilan dan kebebasan. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaannya. Dan pengertian kemiskinan menurut standar Badan Pusat Statistik, yaitu ukuran kemiskinan, batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara itu berbeda-beda. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. BPS juga menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapitanya sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan tapi meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dan saya tambahkan, menurut Bappenas, hak-hak dasar miskin ini yang tertuang dalam rencana strategis beberapa di daerah di Indonesia, diantaranya hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk memperoleh rasa aman, hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup, yaitu sandang, pangan, papan yang terjangkau, dan hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan, memperoleh akses kesehatan, memperoleh keadilan, dan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan, hak untuk berinovasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab kemiskinan. Nasikun pada 2001 menyoroti beberapa sumber dan penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu yang pertama, polis-indus proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan atau indus of policy. Diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan kemiskinan. Yang kedua ada sosial ekonomi dualisme. Contohnya yakni negara eks-koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial. Contohnya kayak sekarang petani menjadi marginal karena tanah yang subur dikuasai para petani skala besar dan berorientasi X. Yang ketiga ada population growth. Perspektif ini didasari oleh teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur, sedangkan pertambahan pangan seperti deret hitung. Jadi cara mengukur populasi ini berbeda jika pertambahan penduduk dengan deret ukur dan pertambahan pangan dengan deret hitung.
Yang keempat ada resource management and the environment. Adanya unsur mismanagement ini sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang dan tidak dapat menurunkan produktivitas. Jadi kurangnya memanage sumber daya alam dan lingkungan. Yang kelima ada natural cycles and process, yakni kemiskinan yang terjadi karena siklus alam. Misalnya yang tinggal di lahan kritis di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir. Namun jika musim kemarau akan kekurangan air sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus dikarenakan siklus alam yang selalu berbeda-beda. Penyebab kemiskinan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Alfiana yang akan membahas tentang penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan dibagi dalam 5 bagian. Bagian pertama yaitu the marginalization of women, yaitu peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas 2, sehingga akses dan penghargaan lebih rendah ketimbang laki-laki. Nah, yang kedua, culture and ethnic factor, yaitu misalnya pola hidup yang konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen, serta adat istiadat saat upacara adat yang dapat menyedot biaya mahal. Yang ketiga, exploitative intermediation adalah keberadaan penolong yang menjadi penodong seperti rentenir. Nah, yang keempat, internal political fragmentation and civil strife adalah suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat dan dapat menjadi penyebab kemiskinan. Yang terakhir adalah international process, yaitu bekerjanya sistem-sistem internasional seperti kolonialisme dan kapitalisme yang membuat banyak negara menjadi miskin. Nah, dan ini macam-macam kemiskinan. Menurut pandangan secara umum, kemiskinan jika dilihat dari faktor penyebabnya, maka dibedakan atas 3 faktor, yaitu yang pertama, kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti contohnya malas, tidak disiplin, boros, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemiskinan natural, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, lanjut usia, dan karena bencana alam. Nah, yang terakhir, kemiskinan struktural, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, contohnya seperti distribusi aset produktif yang tidak merata. Penanggulangan kemiskinan, langkah-langkah penanggulangan kemiskinan senantiasa perlu mempertimbangkan beberapa hal. Nah, yang ke-1 adalah program penanggulangan kemiskinan, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemberdayaan meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat. Nah, yang kedua, kemitraan, yaitu pelaksanaan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dan mengoptimalkan pelayanan-pelayanan yang bersifat terpadu. Yang ketiga, partisipasi, praksa, peranan, dan keterlibatan semua pihak, pelaku pembangunan dan penerimaan pelayanan,
lingkungan sosial dan penyediaan pelayanan dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan pelaksanaan, serta melakukan pilihan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya saya Todung akan melanjutkan penjelasan dari program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan harus dilandaskan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dari suatu kegiatan. Upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah, paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap 4 hal. Yang pertama, akses terhadap sumber daya. Yang kedua, akses terhadap teknologi, yaitu di mana suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien. Yang ketiga, akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapat nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi dan peningkatan keterampilan harus diimbangi dengan tersedianya pasar secara terus-menerus. Yang keempat, akses terhadap sumber pembiayaan. Selanjutnya, strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Permasalahan kemiskinan masih merupakan agenda serius yang dihadapi dan perlu ditanggulangi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Strategi yang pertama, penyelamatan. Kebijakan pemerintah dalam menyelamatkan rumah tangga miskin setelah adanya kenaikan harga BBM melalui program aksi mengatasi dampak kenaikan BBM dan kemiskinan oleh pemerintah provinsi dan pada tahun 2007 menjadi jaring pengaman ekonomi sosial. Strategi yang kedua yaitu pemulihan. Pemulihan ini melalui program gerakan terpadu pengentasan kemiskinan atau yang biasa disebut dengan Gerdu Taskin. Dilaksanakan mulai tahun 2002 dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui proses pemandirian masyarakat dengan pendekatan tridaya yang meliputi pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan yang didukung dengan program pengembangan ekonomi kawasan, dan program pengembangan desa model binaan Gerdu Taskin. Di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Bisa kita lihat di kurva ini, jumlah penduduk miskin pada tahun 2001 sekitar 7.267.843 jiwa atau sekitar 20,91%. Dan pada tahun 2004 berkurang menjadi 6.979.565 jiwa atau sekitar 19,10%. Namun demikian, akibat kenaikan bahan bakar minyak dan bencana alam di beberapa daerah, pada tahun 2005, angka kemiskinan melonjak menjadi 8.390.996 jiwa atau sekitar 22,51%. Dan pada tahun 2006 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 7.455.655 jiwa atau sekitar 19,89%. Selanjutnya, ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat yang pertama yaitu enabling, yaitu menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Yang kedua ada empowering, yaitu menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat. Yang ketiga ada protecting, yaitu memberikan perlindungan. Jadi kesimpulannya, setiap pelaksanaan program selalu diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat. Tahap persiapan ini sangat penting karena dapat menentukan berhasil tidaknya program tersebut, sehingga dapat dijadikan landasan berjalannya suatu program. Kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Kemudian dalam tahap pelaksanaan, diadakan sosialisasi kewirausahaan terkait dengan program yang akan diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah atau mikro kecil.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.